Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas yaitu konsep mengenai dari SSH server. Intinya SSH itu digunakan untuk melakukan remote ke sebuah server atau sebuah komputer desktop. Ada dua kondisi. Yang pertama, jika komputer tersebut atau server tersebut menggunakan IP private, maka si laptop tersebut atau si klien yang akan melakukan remote ke komputer maupun ke server tersebut harus menggunakan IP network yang sama atau satu jaringan dengan IP servernya ya. Kemudian yang kedua, kondisi kedua, ketika IP servernya menggunakan IP public, maka yang akan melakukan remote ke server tersebut bisa menggunakan jaringan manapun atau koneksi jaringan manapun. Karena kalau sistemnya IP public, dia bisa diakses oleh jaringan manapun. Di sini ada topologinya, topologi yang sesuai dengan topologi yang ada di sekolah ya, maksudnya servernya karena disimpan di sekolah. Dia menggunakan IP address-nya ada dua, ada IP private, ada IP public. Gunanya kenapa ada dua IP? Gunanya ketika kita melakukan remote di sekolah, kita bisa menggunakan IP private-nya karena sudah satu network dengan IP server tersebut. Kedua, jika kita kondisinya tidak berada di sekolah atau tidak dalam satu koneksi jaringan dengan jaringan yang ada di sekolah, kita bisa melakukan remote-nya menggunakan IP address yang sudah dikonfigurasi di server tersebut. Di pembahasan ini, goal-nya atau tujuannya yaitu kamu bisa melakukan remote, bisa menggunakan smartphone juga ya, bisa melakukan remote ke server yang sudah disediakan sama Bapak. Untuk konfigurasi dari sisi SSH servernya nanti dijelaskan di materi selanjutnya. Kemudian SSH itu sendiri memiliki port defaultnya 22. Port defaultnya berapa? Port defaultnya itu dia 22 ya. 22, tetapi untuk yang server ini sudah dikonfigurasi untuk keamanannya, port SSH-nya menggunakan 2222, duanya ada 5 kali. Kenapa diganti ke 22-nya 5 kali? Karena untuk port 22 ini adalah port default dari SSH server, maka setiap orang pasti tahu port tersebut. Kemudian di sini akan dijelaskan bagaimana caranya si laptop bisa melakukan remote atau smartphone kamu bisa melakukan remote ke server ya. Tujuannya itu kondisi pertama ini dijadikan sebuah pertanyaan yang harus kamu jawab. Jika IP servernya menggunakan IP private, contohnya di sini 172.16.14.253/24, maka otomatis kan si laptop atau si klien yang akan melakukan remote harus satu network dengan IP server tersebut. Berarti pertanyaannya berapa IP yang bisa digunakan si laptop ini agar dia bisa melakukan remote server dengan menggunakan IP private. Ya, itu soalnya ya. Nanti kamu jawab. Yang kedua, kondisi kedua, di sini kita akan mempraktikannya. Remote ke servernya menggunakan IP public. Kenapa? Karena nanti setiap smartphone kamu pastinya menggunakan jaringan yang berbeda. Kembali lagi ke konsep awal dari IP public, kalau IP public itu dia bisa diakses di jaringan manapun. Sebelum kita melakukan remote ke server, karena dia sebagai SSH client, maka kita memerlukan aplikasi untuk melakukan remote server tersebut. Karena server ini menggunakan OS Linux, kita harus memerlukan aplikasi remote ke server Linux tersebut, yaitu bisa menggunakan aplikasi PuTTY atau with SCP. Untuk materi pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana caranya melakukan remote ke server menggunakan aplikasi PuTTY. Aplikasi PuTTY ini bisa kamu install di laptop, di komputer, maupun di smartphone kamu. Sebelum kita melakukan remote, kita download dulu aplikasinya ya, yaitu PuTTY. Caranya tentunya kita pastikan dulu kita sudah ada koneksi internetnya. Kalau sudah dipastikan ada koneksi internetnya, kamu buka web browser kamu,
Kemudian nanti kamu tinggal ketikkan aja di new tab-nya keywordnya PuTTY download. Kemudian di enter. Kemudian kita pilih web officialnya, yaitu yang paling atas www.putty.org. Tinggal diklik aja ya. Cara downloadnya kita tinggal klik di bagian download PuTTY di bagian Her. Kemudian kita pilih yang versi exe-nya ya, sudah jadi aplikasinya aja. Jadi kita tidak perlu menginstalasinya, kita tinggal download aplikasinya aja. Di bagian alternatif binary file. Pilihnya yang mana? Pilihnya yang ini, putty.exe. Kemudian nanti kamu sesuaikan, jika komputernya 32 bit, maka kamu downloadnya yang di bagian ini. Kalau misalkan komputernya 64 bit, maka downloadnya yang bagian ini. Karena laptop Bapak 64 bit, maka Bapak klik yang ini. Kemudian tunggu proses downloadnya selesai. Kalau sudah selesai, kamu bisa buka aplikasinya ya. Di sini contohnya Bapak tadi hasil downloadannya disimpan di download program. Ini hasilnya putty.exe. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya tinggal diklik kanan open atau bisa diklik 2 kali. Kemudian kita tampilkan dulu topologi awal. Kita buka lagi PuTTY-nya. Di sini untuk penggunaannya tinggal mengisikan alamat dari IP address server yang mau di-remote atau IP komputer yang mau di-remote. Karena kita mau remote ya ke IP public, maka kita isi IP hostname-nya or IP address-nya 36.92.248.137. Kemudian kita mengisikan portnya ini sesuai dengan port SSH. Karena portnya di settingnya 2-nya 5 kali, maka kita isikan juga 2-nya 5 kali. Pilihnya yang koneksi type-nya mana? Tipenya yang SSH karena kita akan melakukan remote-nya menggunakan protokol SSH. Kalau sudah tinggal di open. Maka otomatis nanti tampilannya ada login as, atau sebentar tampilannya saya perbesar dulu hurufnya biar terlihat. Jadi kita harus mengisikan username untuk masuk ke server tersebut atau username yang sudah ada di server tersebut. Di sini username-nya admin, nanti tinggal dimasukkan password-nya, nanti diinfokan juga ya. Jadi tinggal masukkan username, kemudian tinggal masukkan password-nya. Contohnya di sini password-nya ini kita masukkan. Setelah dimasukkan di enter, maka otomatis kita berhasil remote ke servernya. Ditandai dengan ini admin@lnx_srv1, ini hostname dari servernya. Berarti kita sudah berhasil melakukan remote server ke server yang ada di sekolah. Kita coba cek IP address-nya. Perintahnya IP addr. Ini 172.16.14.254. Berarti di sini maaf ya, ada sedikit kesalahan bahwa IP-nya, IP private-nya itu 172.16.14.254. Kita sudah berhasil remote ke server yang ada di sekolah. Walaupun IP-nya private, karena kita remote-nya pakai IP public, karena sudah dikonfigurasi dari sisi routernya, maka kita bisa melakukan remote ke servernya menggunakan jaringan manapun. Contohnya di sini Bapak menggunakan WiFi di rumah Bapak. Jadi nanti tugasnya kamu prakteknya, pertama laptop kamu atau smartphone kamu download dulu aplikasinya untuk SSH kliennya menggunakan PuTTY. Kalau di smartphone berarti ke Play Store, kemudian ada PuTTY Mobile, tinggal diinstal. Setelah diinstal, buka aplikasinya. Begitu juga kalau di laptop atau di komputer, buka aplikasinya. Kemudian tinggal mengisikan aja hostname or IP address-nya berapa, yaitu IP public dari server ini. Kemudian mengisikan port dari si SSH-nya berapa. Jika sudah, tinggal mengisikan username dan password dari akun yang ada di server. Jika berhasil, maka tampilannya seperti ini. Yang ini ya, yang paling pertama tadi. Mungkin itu materi mengenai remote server. Nanti kamu bikin langkah-langkahnya ketika kamu melakukan remote server ke server yang ada di sekolah. Ini adalah dasarnya dulu untuk melakukan remote server ke sekolah. Nanti untuk konfigurasi servernya dilanjutkan di materi selanjutnya. Ini untuk mengatasi kendala fasilitas di tiap-tiap siswa.
Jadi kamu nanti tidak perlu ada laptop, kamu tinggal menggunakan smartphone kamu, connect atau remote ke servernya untuk melakukan konfigurasi untuk materi-materi selanjutnya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan mutlak dari diri pribadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.